Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk pemirsa yang ada di rumah. Kali ini kami akan membahas tentang manajemen komunikasi proyek untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah manajemen proyek industri. Di sini bersama rekan saya Eliza Kristianingrum. Halo Eliza, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan saudara Putri sendiri? Baik nih. Mari teman-teman kita langsung mulai aja ya. Manajemen komunikasi proyek. Definisi. Manajemen komunikasi proyek sendiri merupakan salah satu kompetensi penting yang perlu dimiliki seorang manajer proyek dengan tujuan agar semua informasi mengenai proyek akan selesai tepat pada waktunya, dibuat, disimpan, dan diatur dengan tepat. Berdasarkan PMBOK atau Project Management Book of Knowledge Guide 6 Edition, manajemen komunikasi proyek adalah proses penting untuk memastikan efektifnya pengelolaan komunikasi atau informasi proyek antara pelaksana proyek dan stakeholder. Selanjutnya di sini ada tahapan dalam manajemen komunikasi, yaitu ada 4 tahap. Yang pertama perencanaan komunikasi, yang kedua distribusi informasi, yang ketiga ada pelaksanaan kinerja, yang keempat ada mengelola stakeholder. Yang pertama perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi menentukan dan merencanakan kebutuhan komunikasi para pemangku kepentingan seperti kebutuhan informasi mengenai apa dan kapan para pemangku kepentingan tersebut membutuhkan informasinya. Bagaimana sistematika pemberian informasi, oleh siapa saja informasi diberikan, dan masih banyak lagi. Mengidentifikasi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan merupakan salah satu faktor yang penting dalam seluruh proyek. Selanjutnya tuh ada isi rencana manajemen komunikasi, yang dimana isi dari rencana manajemen komunikasi biasanya yang pertama itu kebutuhan komunikasi stakeholder, lalu yang kedua informasi yang akan dikomunikasikan termasuk format, konten, dan tingkat rincian. Lalu yang ketiga, orang-orang yang terlibat. Lalu yang keempat ada metode dan teknologi yang digunakan dalam penyampaian informasi. Lalu yang kelima, jadwal penyampaian informasi. Yang keenam, metode untuk memperoleh informasi. Yang ketujuh, metode penyampaian komunikasi terkait progres kerja. Yang ke-8, metode penyelesaian masalah. Yang ke-9, daftar istilah atau terminologi. Lalu yang kedua di sini ada distribusi informasi, yang dimana distribusi informasi membuat informasi yang diperlukan untuk para pemangku kepentingan proyek untuk tepat pada waktunya. Dalam proses ini diperlukan cara yang tepat, orang yang tepat, waktu yang tepat, dan format yang berguna, termasuk dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan distribusi informasi serta metode formal maupun informal. Di sini ada input distribusi informasi, yang dimana yang pertama keterampilan komunikasi, yang kedua sistem pengambilan informasi, yang ketiga metode distribusi informasi. Lalu di sini selanjutnya ada pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja itu sendiri yaitu kegiatan mengumpulkan dan menyebarkan informasi tentang kinerja yang sudah dicapai, termasuk di dalamnya adalah pengguna sumber daya seperti manusia, anggaran,
dan waktu untuk mencapai tujuan proyek. Lalu ada yang termasuk dalam pelaporan kinerja. Yang pertama itu laporan status, yaitu menjelaskan di mana proyek berdiri di titik tertentu dalam waktu. Yang kedua, laporan kemajuan. Laporan kemajuan itu menjelaskan apa yang telah dilakukan tim proyek selama kurun waktu tertentu. Lalu ada perkiraan, yaitu memperkirakan status dan kemajuan proyek. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Eliza Stianingrum. Selanjutnya ada mengelola stakeholder. Dalam mengelola stakeholder, manajer proyek harus memahami dan bekerja dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Perlu juga merancang suatu cara untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Dua alat penting yang termasuk dalam mengelola stakeholder itu yang pertama ada matriks manajemen harapan. Berikut adalah contoh matriks manajemen harapan. Dan yang kedua ialah catatan isu. Yang di bagian bawah ini adalah contoh dari catatan isu. Ada saran peningkatan untuk manajemen komunikasi proyek. Yang pertama adalah mengelola konflik secara efektif. Dalam mengelola konflik ini, ada beberapa aktivitas yang dapat dilakukan. Yang pertama ialah konfrontasi. Konfrontasi sendiri yaitu menghadapi konflik dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah atau problem solving. Kemudian yang kedua ada kompromi. Kompromi ialah menggunakan pendekatan memberi dan mengambil. Kemudian selanjutnya ada memperlancar, yaitu menekankan pada perbedaan dan kesepakatan. Kemudian ada memaksa, yaitu menekankan pada pendekatan menang atau kalah. Dan yang terakhir ialah penarikan. Kemudian syarat pendekatan yang kedua ialah mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik, kemudian menjalankan rapat yang efektif, menggunakan email secara efektif, dan menggunakan template untuk komunikasi proyek. Next. Berikut ialah studi kasus untuk manajemen komunikasi proyek. Di sini kami mengambil studi kasus perusahaan berbasis engineering, procurement, construction, and manufacturing atau EPCM, kawasan industri Jababeka, Cikarang. Studi kasus yang ada pada perusahaan kali ini ialah apakah pekerja PT IPK memahami proses, manfaat, pentingnya menjalankan manajemen komunikasi yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu yang pertama ialah sejauh mana peran komunikasi menjadi salah satu faktor kesuksesan dalam suatu proyek, dan yang kedua ialah variabel komunikasi apa saja yang mendukung kesuksesan proyek. Next. Pembahasan yang pertama, distribusi informasi di internal PT IPK sendiri pada umumnya itu melalui email dan WhatsApp group. Hal ini berdasarkan respon dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh karyawan PT IPK. Penggunaan sosial media memberikan banyak keuntungan, antara lain yang pertama ialah memberikan kemudahan untuk berinteraksi dengan pihak yang tidak berada dalam jangkauan dekat, memberikan kemudahan berkomunikasi secara terbuka dan transparan, karena percakapan tersimpan secara digital, kemudian memberikan kemudahan komunikasi tanpa batasan waktu, berikutnya ialah biaya yang murah, yang keempat ialah penggunaan aplikasi dapat diakses mudah, dan yang terakhir ialah perusahaan tidak perlu menyediakan investasi untuk alat. Next. Pembahasan berikutnya ialah kita ingin mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi dalam manajemen komunikasi. Karena saat ini pada umumnya orang sudah memiliki smartphone, namun memberikan suatu kendala baru, di mana tidak terciptanya interaksi sosial secara nyata, seperti follow up informasi atau melakukan komunikasi face to face. Bahkan untuk report pun terdapat kendala dalam manajemen komunikasi, yang seharusnya dilakukan sehingga ini menjadi kendala komunikasi tidak berjalan efektif. Dalam hal ini diketahui bahwa variabel komunikasi yang berpengaruh itu terdapat 4, yakni yang pertama ialah metode, yang kedua ialah media, ketiga ialah ruang lingkup internal dan eksternal, dan yang terakhir ialah job desk setiap departemen. Next. Berikut ialah daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan tugas besar 2 manajemen proyek kali ini. Di sini terdapat 3 jurnal. Yang pertama ialah apa yang dimaksud dengan komunikasi proyek dari Bahi Haki Ahmad tahun 2022. Kemudian ada dari MII 2021, manajemen komunikasi proyek di masa pandemi.
Nah, yang terakhir untuk jurnal studi kasus kami mengambil dari Anissa 2019 dengan judul Studi Kasus Perusahaan berbasis Engineering, Procurement, Construction, and Manufacturing di PCM Kawasan Industri Jababeka Cikarang. Sekian presentasi yang saya dan rekan saya dapat sampaikan mengenai manajemen komunikasi proyek. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.